Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kali ini saya bersama Bung Yusuf Kurniawan MSI. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam. Beliau ini, brand beliau adalah seorang petani milenial yang berhasil mengembangkan Toboponik. Ini brandnya Toboponik. Iya betul, brand usahanya Toboponik. Brand usahanya Toboponik, melonnya melon berkualitas premium. Ya. Nah, bisa dilihat ini bagaimana suasananya, kita seperti berada di luar negeri. Nah, Bung Yusuf, ini mengapa ini terinspirasi membuat Toboponik? Mungkin bisa jelaskan juga nih inspirasinya apa nih? Iya, kalau bicara inspirasi, memang pertama konsep pertanian seperti ini bisa dibilang baru di Bengkulu ya. Baru di Bengkulu ya, betul ya. Betul. Kalau untuk melon konvensional kan bisa dibilang cukup banyak. Dan memang untuk berbagai segmen di Bengkulu ini belum punya alternatif karena memang hanya satu jenis, yaitu melon konvensional. Sedangkan di luar daerah itu kan mereka untuk segmen-segmen tertentu itu sudah punya kelas sendiri yang melon premium seperti itu. Sehingga kami sebagai anak muda petani milenial melihat ini sebuah potensi peluang dan peluang ya. Iya betul. Dan khususnya kita juga ya memiliki sedikit pengetahuan teknologi gitu sehingga kita bisa aplikasikan di sini. Alhamdulillah ini sudah berjalan hingga masuk ke panen ke-8 sekarang. Panen ke-8 ya. Dari tanam itu ke panen itu 2,5 bulan ya. Betul, 2,5 bulan. Tapi kita beri nanamnya kita buat jarak setiap 2 minggu sehingga nanti panennya juga bisa setiap 2 minggu. Setiap 2 minggu sehingga ada yang di sini baru tanam, yang di sini juga sudah berbuah seperti itu ya. Betul. Nah, beliau ini alumni Universitas Bengkulu untuk S1-nya kan? Betul, betul. Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian. Sangat nyambung kan? Nyambung. Kemudian S2-nya? S2-nya di Institut Pertanian Bogor. Institut Pertanian Bogor. Nyambung juga ya. IPB ya. Jadi luar biasa di Provinsi Bengkulu, terutama di Kota Bengkulu ini sudah banyak tokoh-tokoh yang kemudian pejabat publik juga ke sini yang melihat bagaimana Toboponik yang sekarang sudah menjadi kebanggaan di Kota Bengkulu, di Provinsi Bengkulu, termasuk ini Universitas Bengkulu ya, kerjasama dengan Universitas Bengkulu ya. Nah, apa nih keunggulan dari Toboponik melon ini? Kalau dari sisi keunggulan kita ada 3 hal sebenarnya. Yang pertama dari sisi rasa, memang tingkat kemanisannya itu di atas rata-rata melon konvensional. Jadi kalau kita melon konvensional itu, kalau kita menggunakan alat ukur refraktometer, dan itu ada alatnya ya? Ada alatnya ya. Itu di angka sekitar 10% untuk melon konvensional. Ya 8 sampai 12 lebih seperti itu. Rata-rata 10. Untuk melon kita ini sudah kita cek itu di kisaran 15%. Jadi memang tingkat kemanisannya ya memang di atas rata-rata lah. Untuk membuktikannya harus dicoba. Harus dicoba ya. Tapi berhubung ini bulan puasa kan. Betul. Jadi pas buka nanti ya. Betul. Jadi tingkat kemanisan. Tingkat kemanisan yang pertama itu. Gambarannya tingkat kemanisan kalau yang konvensional itu kisaran di angka 10 ya. Betul. 10, kalau ini di angka 15 ya. 15%. Yang kedua. Nah, yang kedua, memang karena kita budidayakan di dalam greenhouse yang sudah tertutup seperti ini. Oh, ini namanya greenhouse ya? Iya, greenhouse. Nah, jadi penggunaan pestisida itu bisa relatif lebih ditekan. Ya. Kemudian dengan teknik yang tertentu, kemudian kita jaga agar buah ini tidak mengandung residu pestisida. Ya, jadi kita usahakan dia lebih sehat lah gitu dibandingkan dengan melon konvensional. Selain itu memang juga ini kita petik ketika ada orderan, jadi lebih fresh. Lebih fresh ya. Nah, yang terakhir itu adalah dari sisi packagingnya memang kita konsepkan kemasan premium. Nah, ini. Iya betul. Jadi kita konsepkan sebagai melon parcel. Boleh didekatkan ini untuk ini packagingnya ini luar biasa. Iya. Jadi untuk parcel, oleh-oleh, karena ini sudah profesional ini packagingnya kan. Sayang sekali kan. Mungkin kalau searching di Google segala macam, mungkin baru ini nanti ketemunya di Indonesia. Toboponik ya. Iya. Garansi manis, segar dan sehat. Betul. Teknologi produksi ramah lingkungan. Iya. Nah, ini luar biasa sekali ya. Ada lagi keunggulannya yang ya dari keunggulan tadi kita angkat 3 poin itu. Kemudian
ini juga, jadi greenhouse ini juga memberikan apa namanya ya, tawaran konsep agrowisata. Agrowisata ya, bagi masyarakat Bengkulu yang kepingin untuk berwisata sekaligus memetik buah dan belajar. Kita bisa juga ajarkan artinya gitu ya. Jadi ada konsep, ada alternatif wisata baru lah yang bisa artinya dari Toboponik tidak pelit ilmu ya. Mengajarkan ilmu untuk bagi siapa yang ingin belajar cara penanaman seperti ini. Bisa berwisata, agrowisata dan juga belajar. Belajar untuk bagaimana membuat kebun yang seperti ini ya. Iya. Karena juga kami sebagai generasi milenial, kalau kita lihat kan sekarang memang petani itu masih umumnya di usia atas lah gitu ya. Nah, jadi kita ingin juga mengajak generasi muda, khususnya alumni pertanian ini harus mau terjun ke dunia pertanian. Ya. Nah, jadi kami ya sedikit banyak sebagai contoh lah, kami mampu untuk kemudian sebagai sebagai alumni pertanian kemudian mampu untuk menghasilkan produk yang kemudian berbeda dengan produk-produk pertanian yang umum yang ada di pasar ya. Tentu dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi kita juga mengajak nih kepada teman-teman ya, generasi muda yang khususnya dia itu memiliki bidang di bidang pertanian itu, untuk ayo kita kembangkan ini pertanian di Bengkulu ya, dengan ilmu pengetahuannya gitu. Sehingga lebih banyak lagi kemudian petani-petani milenial ya, yang tidak kemudian segan-segan menjadi petani yang sukses seperti ini, yang bisa menjadi juga. Dan ini saya pikir bisa juga, bisa nggak ini, misalkan anak sekolah SD kemudian juga SMP atau SMA ingin datang ke sini berkunjung, ingin belajar ini, bisa juga kan? Ya, kita sangat terbuka. Sangat terbuka sekali ya. Ini luar biasa sekali ini. Mungkin bisa kita jalan sebentar, kita boleh, lihat dulu. Boleh. Nah, jadi ke mana kita? Ini kalau kita yang untuk ini produk ke-8 yang ini. Ini produk ke-8 yang ini ya? Ke-8 ini ini sudah berkurang separuh karena sudah bertahap kita keluarkan buahnya. Nah, ini sudah siap panen ini ya? Ya sudah, untuk usia sudah siap panen semua. Dan kita di sini ada 2 jenis untuk yang periode ini ya. Ini mana tuan, yang ini apa yang ini? Nah, yang ini ya? Beda jenis. Oh, beda ya? Beda jenis. Ini putih. Dalamnya dia putih kehijauan, dan teksturnya memang lembut, manis gitu, bahkan orang makan sampai kulitnya ini. Ini ya? Iya. Kayak tekstur. Kulitnya tipis kayak timun. Jadi gitu. Ada berapa jenis ini jadi? Untuk yang ini sekarang ada 2. 2 ya. Yang kedua ini. Yang ini dengan yang ini ada netnya, dalamnya oranye. Jadi kayak umumnya bentuknya oranye gitu, tapi rasanya beda. Rasanya beda. Coba kita keliling ke sana, kita keliling dulu. Ini rata-rata beratnya 2 kiloan ini. 2 kilo ini ya? Iya, rata-rata beratnya 2 kilo. Jadi kalau kita lihat di sini nih spotnya Instagramable. Bisa ajak keluarga ke sini. Iya, betul. Kita alhamdulillah sudah cukup banyak yang berkunjung ke sini. Yang ke sini ya? Iya, betul. Baik. Dan memang kita sarankan kalau berkunjung itu jangan ya di atas jam 9 sampai sebelum jam 4 itu panas. Panas ya. Berarti berkunjung sini bagusnya jam. Kalau agak nyaman itu sebenarnya pagi atau ya lepas asar itu. Lepas asar ya, pagi-pagi ya. Betul. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih, sehat juga berkeringat kita nanti. Betul. Siang itu. Baik, jadi sahabat sekalian, warga Kota Bengkulu ataupun kabupaten juga yang kemudian misal ingin datang ke sini, selalu terbuka, bisa belajar bagaimana cara sistem pertanian seperti ini dengan brand Toboponik, dan bisa mengembangkan ke kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, beliau sebagai penggerak, ini sahabat saya sebetulnya, sahabat demonstran gitu. Demonstran tiba-tiba balik dari S2 magisternya, saya lihat sudah membangun seperti ini kan. Ini luar biasa sekali. Mantan presiden mahasiswa UNIP, presiden BMKBM UNIP, yang beliau mengembangkan sini menjadi ilmuwan, menjadi petani, mengembangkan pertanian Toboponik ini, dan alhamdulillah sudah sukses menjadi brand petani milenial di Provinsi Bengkulu, dan bisa jadi percontohan di Indonesia juga. Betul, insya Allah. Baik Bung Yusuf, mungkin ada closing yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Ya, mungkin kami mengajak ya para generasi muda
khususnya memang memiliki bidang keilmuan di pertanian untuk ayo kita sama-sama kembangkan pertanian di Provinsi Bengkulu ya. Jadi kalau kita gunakan ilmu pengetahuan yang kita sudah pelajari selama di perguruan tinggi, di insya Allah, kuliah ya. Insya Allah pertanian di Bengkulu ini akan lebih baik ke depan. Sehingga itu juga wujud kontribusi nyata ya bagi Provinsi Bengkulu ke depannya. Itu barangkali mohon doanya untuk kami bisa berkembang terus, dan jangan lupa untuk berkunjung dan coba produk kami Icona Melon ya dari brand Toboponik. Terima kasih. Dan misalkan nanti dari pemerintah kabupaten ataupun kota mengundang Bung Yusuf untuk kemudian membantu bagaimana mengembangkan dari produk seperti ini, itu bersedia juga ya? Iya, tentunya. Termasuk mungkin pihak swasta dan masyarakat ya? Iya. Ya, baik. Baik, demikianlah bincang-bincang sore kita jelang kita berbuka puasa. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi inspirasi bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap.